Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pacitan Vision, sebuah kesempatan yang istimewa bagi kami Pacitan Vision. Kesempatan kali ini hadir di Halking bersama Bapak Indartato, Bupati Pacitan. Kalau kita berbicara tentang sosok Pak Indartato atau mendengar nama Pak Indartato begitu ya, yang ada di bayangan saya mungkin sama yang ada di benak dari pemirsa Pacitan Vision. Sosok yang sangat dekat sekali dengan rakyatnya. Beliau yang berangkat jauh sebelumnya sebagai supir bupati, yang kemudian menjadi Bupati Pacitan 2 periode. Bupati yang sangat dicintai dan mencintai rakyatnya ini, jabatannya sudah akan berakhir. Dan kali ini kami bersama Pak In hadir di tengah-tengah Anda. Beliau ingin menyapa rakyatnya kembali melalui TV Pacitan Vision. Dan langsung saja kita akan bertemu dengan Bapak Indartato. Ya, pemirsa Pacitan Vision, Pak Indartato yang sudah ada di samping saya kali ini, langsung saja kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum Pak In. Waalaikumsalam Mbak Iwana. Apa kabar Pak In? Sehat. Pandemi tetap sehat semangat Pak In ya? Tetap semangat, tapi berharap pandemi segera berakhir. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas normal begitu Pak In ya. Amin. Meskipun berlelah-lelah dalam pandemi, tapi tidak ada kata lelah kalau Pak In ini. Luar biasa. Iya, demi rakyat. Iya, demi rakyat. Ya, kami persilakan Pak In menyapa rakyat Pacitan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Pacitan yang saya banggakan dan saya cintai. Mari kita bersama-sama dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini lebih menekankan pada kedisiplinan dan keikhlasan dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker yang benar, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir, sabun dan air mengalir, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik, iya. Pak Indartato, kalau boleh kita sedikit bercerita dan kembali mengenang 10 tahun Pak In menjabat begitu ya. Dulu apa sih Pak yang menjadi formula pertama kali tonggak yang ditancapkan untuk Pacitan ini Pak In? Jadi gini Mbak Iwana. Sebetulnya awal-awal saya tidak pernah berpikir jadi bupati. Iya. Karena melihat potongan saya ini tidak mungkin dan kemampuan saya. Tapi Allah mengendaki lain melalui rakyat kami bersama-sama 1-2 ke tempat kami untuk bagaimana ke depan supaya saya selaku masyarakat Kabupaten Pacitan untuk maju menjadi bupati. Alhamdulillah dengan dukungan rakyat, alhamdulillah kami bisa seperti ini. Oleh karena itulah yang saya tancapkan pertama adalah bahwa filosofi yang kita tahu bersama tentang pemerintahan adalah yang pertama, pemerintah itu ada karena ada rakyatnya. Itu yang pertama. Nah, tugasnya pemerintah itu apa? Menyenangkan rakyatnya, tapi sulit menurut saya. Sulit ya Pak ya? Sulit. Meskipun ini dari masyarakat sendiri sudah merasa luar biasa begitu Pak In. Tapi sulit sekali. Karena menyenangkan semuanya, sedangkan di keluarga aja kadang-kadang ada perselisihan. Nah, berkaitan dengan itu, syarat mutlaknya apa? Syarat yang harus dipenuhi, bahwa pemerintah ini harus dekat dengan rakyat. Intinya ke sana. Sehingga kalau dekat dengan rakyat, tahu masalahnya rakyat, dan masyarakat akan menyadari kemampuan dan kekurangan daripada pemerintah. Baik, untuk membangun kedekatan dengan rakyat ini, program apa Pak yang Anda jalani Pak In? Ya, saya harus mendekatkan diri. Berupaya mendekatkan diri dengan berbagai event atau kegiatan yang kita laksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu diantaranya adalah Tilik Warga ini mendekatkan diri. Saya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Bapak-Bapak Bupati yang terdahulu. Kami tinggal meneruskan
yang baik kita laksanakan. Harapan kita selalu dekat dengan rakyat. Kalau dekat dengan rakyat, tahu masalahnya rakyat, dan rakyat juga tahu masalahnya pemerintah keterbatasan. Nampaknya program Tilik Warga ini sangat ampuh begitu ya Pak ya, untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Yang saya tahu Pak In sampai di pelosok-pelosok desa menjumpai masyarakat yang notabene saat itu benar-benar masyarakat yang kesusahan begitu. Sejauh mana Pak ini program tersebut bisa melekat begitu? Hal apa yang paling melekat di hati Pak In dengan program Tilik Warga ini Pak In? Ya, yang jelas saya senang bisa ketemu rakyat, bersama-sama bagaimana memikirkan ke depan masa depannya yang lebih baik. Sehingga jurgan yang kami lakukan bagaimana kesehatan pertama, yang kedua adalah bagaimana rakyat supaya pinter, dan yang terakhir, yang ketiga ini dompetnya kandel. Itu yang paling pokok. Tapi ini sulit sekali, kenyataannya kemiskinan di Kabupaten Pacitan, data statistik tahun 2020 ini masih 13%. Ini masih masalah 13%. Yang kita hadapan. Tapi dibandingkan dengan awal Pak In menjabat itu sudah ada penurunan. Ada ya? penurunan. Ini berkat kerjasama semuanya, bukan hanya saya, tapi semua komponen ada pemerintahan dengan masyarakat dan para pengusaha. Apa Pak In yang paling melekat dari program Tilik Warga yang masih ada istilahnya ada di hati Pak In begitu, yang paling berkesan begitu dari program Tilik Warga ini? Yaitu dengan saya bisa diterima rakyat itu sudah alhamdulillah. Artinya yang masa saya diterima, saya setiap kegiatan karena sudah diberitahu sebelumnya 1 hari atau 2 hari sebelumnya, ternyata masyarakat yang kami kunjungi dengan teman-teman di pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat ternyata masih menerima saya. Ini kebanggaan menurut saya. Ya, kebanggaan. Baik, diterima masyarakat itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri begitu ya Pak In ya. Padahal itu masyarakat sudah menanti-nantikan tuh kehadiran Pak In. Luar biasa. Baik, Pak In, dari program Tilik Warga itu Pak, sejauh mana bisa mengangkat derajat hidup atau mengurangi angka kemiskinan di Pacitan Pak? Yaitu yang memang sulit diukur. Namun kalau kita melihat ukuran dari RPJMD yang telah dituangkan setiap 5 tahun sekali dan sekaligus data statistik, ini ada penurunan angka kemiskinan ini menurut saya adalah luar biasa. Walaupun belum bisa menyamai secara nasional atau mungkin Provinsi Jawa Timur, kita masih 13%. Padahal nasional sudah 9%. Maksud kami angka kemiskinan tinggal 9%. Di provinsi tinggal 10%, tapi Pacitan masih 13%. Nah, apa Pak yang menjadi permasalahan itu Pak? Angka kemiskinan masih di angka 13% itu? Ya, jadi gini, yang paling banyak kalau usia produktif masih bisa kita upayakan. Bagaimana memberikan upaya supaya mereka bisa bekerja. Tapi bagi yang usianya sudah lanjut, ini yang perlu penanganan khusus. Lah, kalau kita tahu di rumah itu hanya satu orang, misalnya tinggal ibunya atau tinggal bapaknya, hanya sendirian, dan di situ tidak ada yang membantu, artinya keluarganya tidak ada, karena tidak punya keluarga, ini masalah yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah, yang saya tahu masyarakat lingkungan itu sangat peduli. Peduli. Nah, ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk membantu supaya mereka adalah untuk meringankan beban supaya hidupnya lebih ringan gitu masalah. Baik, itu melalui program apa saja Pak untuk membantu masyarakat miskin yang notabene sudah tidak bisa bekerja begitu? Jadi utamanya bantuan pangan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup yang paling pokok adalah itu. Bagi yang produktif dan punya anaknya kami beri beasiswa untuk supaya sekolah gratis dan sebagainya. Bagi yang tidak mampu berobat ke kesehatan, ada dana yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk membantu meringankan beban mereka. Baik. Untuk penyandang disabilitas Pak, seperti apa Pak In? Nah, ini adalah penting sekali menurut saya. Makanya saya sering ke SLB waktu itu, tapi sekarang sudah jarang. Sudah mulai jarang ya? Jarang karena pandemi ini utamanya. Nah, itu bagi anak-anak yang berprestasi, kami untuk berupaya dari pemerintah daerah itu menyekolahkan terus. Ada contohnya juga dari SLB Punung. Ini sekarang sudah bisa masuk ke AKN. Ini menurut saya adalah bangga dan pemerintah daerah berupaya untuk memberikan beasiswanya.
Dan itu tentunya menjadi penyemangat bagi penyandang disabilitas yang lainnya, Iya. Pak ya. Harapan kita adalah seperti itu. Baik. Atau mungkin ada semacam pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas, Pak? Belum ini. Belum ada. Belum. Kalau mungkin bantuan peralatan kerja begitu? Ada. Sudah ada ya, Iya. dari bantuan-bantuan dinas sosial Dinas begitu. sosial, mungkin KB, PP dan sebagainya. Baik, Pak In, satu lagi pertanyaan di segmen pertama kali ini. Selain pembangunan seperti til warga, kemudian bantuan-bantuan itu tadi, pembangunan secara fisik yang sudah dilakukan oleh Pak In selama 10 tahun memangku jabatan ini apa, Pak In? Ini yang perlu diketahui adalah bahwa kita ini adalah pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah nasional dan provinsi. Sehingga kami berupaya apabila APBD terbatas mengusulkan pada pemerintah yang lebih atas baik provinsi maupun nasional, yang harapannya misalnya infrastruktur, bagaimana pelayanan jalan jembatan, bagaimana air bersih, bagaimana listrik dan sebagainya. Harapan kita adalah betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu intinya ke sana. Dan saya senang kalau banyak rakyat yang tidak sambat, tapi rakyat banyak yang sambat karena jalannya kurang bagus. Ya, air bersihnya kadang-kadang tersendat juga, listrik padam dan sebagainya. Ini adalah masalah yang kita hadapi. Nah, mudah-mudahan ke depan semakin baik pelayanannya, rakyat tidak banyak yang sambat. Baik. Harapannya. Ya, Pak In, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Ya, pemirsa Pacitan Vision tetap bersama dalam dialog kita edisi khusus 10 tahun bersama Pak In. Jangan kemana-mana, saya akan kembali.